Pada video kali ini, aku bakal ngebahas tentang jangan bikin film. Nah, mungkin kalian semua yang nonton bakal bingung semua, karena ya akun ini tuh ngebahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan memproduksi sebuah film. Seperti cara membuat film, atau mungkin hal-hal yang bisa kalian lakukan ketika ingin membuat sebuah film. Tapi kenapa kami malah ngebahas jangan bikin film? Nah, sebenarnya video ini itu berisi tentang beberapa alasan kenapa teman-teman jangan bikin film terlebih dahulu kalau belum ingin melakukan hal-hal ini. Karena yang akan aku jelaskan kepada teman-teman semua, ini mungkin akan bermanfaat untuk teman-teman semua sebelum ingin memulai membuat sebuah film. Jadi sebenarnya inti dari video kali ini adalah himbauan kepada teman-teman yang ingin mulai membuat sebuah film, dan di mana himbauannya itu berisi tentang hal-hal yang memang akan teman-teman lakukan ketika sedang ataupun ingin membuat sebuah film. Dan himbauan ini mungkin untuk beberapa orang yang ingin gimana bilang ya, yang ingin langsung mulai bikin sebuah film tapi nggak siap untuk hal-hal ini, mending jangan bikin film terlebih dahulu. Aku lebih nyaranin teman-teman mulai membuat sebuah film ketika teman-teman siap dengan apa yang akan aku jelaskan ini. Nah, kita akan mulai dengan hal yang pertama, yaitu jangan bikin film kalau belum siap menghargai waktu. Poin pertama ini sangat amat krusial, karena kenapa? Karena ini adalah poin yang sangat amat harus teman-teman terapkan ketika ingin membuat sebuah film, yaitu menghargai waktu. Kenapa kalau belum siap menghargai waktu jangan bikin film dulu? Karena kalau teman-teman membuat sebuah film, bisa dibilang tuh ada banyak orang yang akan terlibat, baik itu teman-teman sendiri, kru film, talent, dan ya mungkin ada banyak lah. Mungkin dalam ketika membuat sebuah film itu krunya ada 10 dan talentnya ada 3 atau 4. Dan setiap orang yang mengikuti proses pembuatan film itu memiliki waktunya sendiri. Mereka tuh punya kegiatan masing-masing ketika uh, syuting selesai ataupun ketika sebelum syuting itu dimulai. Contoh misalnya aku tidur jam 11 dan itu bangun jam 5. Kru call-nya ataupun himbauan untuk kumpul para kru, para talent ke lokasi syuting adalah jam 7. Nah, di mana aku harus hadir sebelum jam 7 kalau bisa, karena ketika jam 7 itu semua kru sudah berhadir di tempat. Dan mungkin waktu syutingnya itu jam 8 atau mungkin jam 9, di mana ketika jam 7 itu udah kumpul semua, ada briefing dan lain sebagainya. Itu teman-teman harus bisa menghargai waktu setiap orang yang ada di proses pembuatan film tersebut. Karena ketika teman-teman telat, ya kalau kalaupun teman-teman telat dan bisa dibilang posisi teman-teman atau tanggung jawab teman-teman itu adalah suatu hal yang sangat amat dibutuhkan ketika di film, dan menurut aku semua orang yang membuat sebuah film itu bagian-bagiannya sangat amat dibutuhkan. Mau dibilang apa, BTS ya, kalau nggak ada BTS siapa yang mau mengabadikan momen sebelum syuting dan lain sebagainya. Itu ya ketika teman-teman telat, ya bisa dibilang ada yang hilang ataupun ada miscommunication yang dimana ya ketika hal yang disampaikan ketika persiapan tersebut ataupun briefing tersebut dan tidak tersampaikan kepada kita yang telat, itu mungkin bakal bikin lama lagi, kayak misalnya kita bakal ngapain, briefingnya apa ya isinya, itu bakal berulang-ulang dan itu bisa dibilang tidak efektif ketika ingin membuat film ataupun ketika ingin syuting. Bahkan sebelum-sebelumnya ketika praproduksi juga, contoh misalnya meeting kru ataupun ya intinya kru meeting lah ya, yang dimana membahas tentang bagusnya lokasinya di mana dan teman-teman telat, ya itu bakal molor. Kayak misalnya jatahnya untuk mulai rapat ataupun untuk memulai diskusi itu jam 9 pagi, ya teman-teman telat, misalnya telat 30 menit, ya 30 menit terbuang itu sangat amat rugi ya, ataupun disayangkan banget karena waktu yang emang bisa dipakai di 30 menit itu terbuang sia-sia gitu. Jadi salah satu poin ataupun poin pertama dari video kali ini adalah kalau teman-teman belum siap untuk menghargai waktu, kalau bisa jangan mulai untuk membuat film. Karena ketika kalian membuat film, waktu itu sangat amat penting dan sangat amat krusial karena kita syuting itu tentu saja pakai waktu, seperti misalnya dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Dan bisa dibilang juga ketika teman-teman telat ataupun telat syuting, ya dana juga bisa dibilang bakal kepake banget gitu.
Karena bisa dibilang misalnya sewa nih ya, sewa alat itu sewanya dari jam 8 sampai jam 5 dan tiba-tiba telat, ya bayar lebih gitu kalau emang telat. Nggak, ya ketika ngasihnya telat, ketika ngasih balik ke tempat nyewanya itu telat, ya pasti bakal kena denda gitu. Dan hal tersebut kalau emang terjadi itu bakal, aduh, rugi banget gitu bisa keluar uang karena telat. Jadi salah satu saran aku ataupun satu poin ini, ketika teman-teman belum siap untuk menghargai waktu, mending jangan bikin film terlebih dahulu. Untuk poin yang kedua adalah jangan membuat film kalau nggak mau mengasah ide. Nah, ketika teman-teman membuat sebuah film, itu otomatis ada banyak banget ide yang harus dituangkan. Ada banyak banget pendapat yang harus dikeluarkan ketika ingin membuat sebuah film. Karena pendapat setiap orang yang membuat film itu sangat amat penting untuk menghasilkan film yang mungkin bisa dibilang ideal atau mungkin lebih uh, detailnya tuh lebih tertata, lebih attention untuk detailnya tuh lebih oke gitu bisa dibilang. Karena ya ketika teman-teman ogah nggak mau mengasah idenya, kayak misalnya malu-malu gitu, bilang ide, aduh aku punya ide tapi aku malu banget nih ngeluarinnya. Mending jangan bikin film. Mending siapin dulu teman-teman itu udah siap, teman-teman ingin mengasah ide teman-teman, dan kalau emang teman-teman semua pengen untuk mengasah ide di membuat film, gas, baru bikin film. Tapi kalau belum siap, aku saranin jangan bikin film terlebih dahulu. Karena teman-teman harus berani dengan yang namanya itu mengasah ide teman-teman semua. Karena itu salah satu kelebihan dari membuat sebuah film. Yang dimana ide-ide kita ataupun pikiran-pikiran kita itu terasah ketika proses pembuatan film tersebut. Jadi, kalau belum siap ataupun nggak mau ngasah ide, mending jangan bikin film terlebih dahulu. Poin yang ketiga adalah jangan bikin film kalau nggak mau memiliki tanggung jawab. Ini berkaitan dengan nomor satu ya, yang dimana ketika teman-teman dikasih tanggung jawab dan teman-teman tuh harus bisa komit dengan tanggung jawabnya, seperti misalnya tanggung jawab untuk datang jam 7, tanggung jawab untuk datang jam 8, tanggung jawab di bagian teman-teman yang ditaruh. Kayak misalnya di bagian kamera, teman-teman harus bisa tanggung jawab dengan jobnya ataupun dengan job desk-nya. Dan kalau teman-teman semua nggak ready ataupun nggak mau punya tanggung jawab, mending jangan mulai bikin film. Karena ketika kalian bikin film, ketika teman-teman membuat sebuah film, teman-teman itu bakal mendapatkan yang namanya itu tanggung jawab. Teman-teman harus bertanggung jawab dengan apa yang teman-teman dipercaya untuk menghandle bagian pembuatan film tersebut. Teman-teman harus mengemban tanggung jawab tersebut. Jangan setengah-setengah, jangan nggak niat. Karena sekali lagi, kalau nggak mau memiliki tanggung jawab, mending jangan bikin film. Dan poin yang terakhir, jangan bikin film kalau nggak mau percaya diri. Kalau malu-malu, jangan bikin film. Kalau nggak percaya diri, jangan bikin film dulu. Karena ketika teman-teman bikin film, teman-teman itu dipaksa untuk percaya diri. Kenapa dipaksa untuk percaya diri? Karena teman-teman itu harus percaya diri dengan job desk yang diberikan. Harus percaya diri dengan apa yang diberikan kepada teman-teman semua. Contohnya, dikasih job desk-nya itu sebagai misalnya gaffer ataupun soundman. Gaffer itu lighting ya. Sebagai lighting ataupun sebagai soundman. Teman-teman harus percaya diri dengan job desk tersebut. Teman-teman harus, wah, aku pede nih. Aku nge-handle lighting. Ketika dikasih tanggung jawab tersebut, teman-teman harus ya pede. Apa yang dilakukan sama teman-teman itu emang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sutradara misalnya. Dan harus percaya diri dengan apa yang teman-teman lakukan. Dan percaya diri itu dapat dari mana? Ya dapat dari mengikuti, berarti misalnya mengikuti instruksi, mengikuti shortlist, ataupun mengikuti apa yang diinginkan oleh sutradara. Dan ya, sekali lagi, kalau teman-teman belum percaya diri, kalau teman-teman masih malu, dan bahkan malu untuk mengungkapkan ide, mengungkapkan pendapat, mending jangan bikin film terlebih dahulu deh. Mending mempersiapkan diri teman-teman untuk bisa membuat film. Jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat and see you soon.